Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Julianti Erma dari Prodi PGMI Pagi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang telaah SKI pada kurikulum Merdeka tingkat SD dan MI. Yang pertama, pengertian dan implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah pendekatan pendidikan yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan jalannya belajar. Implementasinya melibatkan metode interaktif dan kolaboratif. Implementasi kurikulum Merdeka melibatkan berbagai langkah dan proses. Yang pertama, pengembangan materi pembelajaran. Guru perlu merancang atau memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan berfokus pada kompetensi yang ingin dicapai sesuai dengan SKL, standar kompetensi lulusan. Materi pembelajaran dapat berupa buku teks, sumber belajar digital, atau materi yang dikembangkan secara lokal. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran inovatif. Guru perlu menerapkan metode pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, atau diskusi kelompok. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian formatif. Penilaian formatif digunakan untuk mengukur pemahaman siswa sering berjalannya pembelajaran. Guru dapat menggunakan penilaian sesuai kuis singkat, pertanyaan lisan, atau tugas kecil untuk memantau kemajuan siswa dan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan. Yang keempat, kerjasama guru. Pentingnya bagi guru untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka untuk berbagai ide, pengalaman, dan praktek terbaik. Yang kelima, pelatihan guru. Guru perlu menerima pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan kurikulum Merdeka dengan efektif. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Pemerintah dapat lembaga pendidikan harus berlaku memantau dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum Merdeka untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional tetap tercapai dan kualitas pendidikan ditingkatkan. Adapun pengertian standar kompetensi lulusan SKL, yang pertama definisi. SKL adalah deskripsi kemampuan dan kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan pendidikan di sebuah jenjang. Yang kedua, manfaat. SKL membantu mengukur pencapaian belajar, memfasilitasi pemahaman siswa, dan menjadi dasar pengembangan kurikulum. Yang ketiga, perkembangan. SKL terus berkembang seiring perubahan dalam dunia pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan ada 4, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional, yang kedua, tingkat perkembangan peserta didik, yang ketiga, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang keempat, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar ada 3, SD, SMP, SMA. SD, mengembangkan kemampuan literasi, numerasi, pengetahuan umum, dan keterampilan sosial pada siswa. SMP mendorong pemahaman konsep, literasi digital, keterampilan berpikir kritis, dan berinteraksi secara sehat dalam lingkungan sosial. SMA mempersiapkan siswa agar siap menghadapi tantangan akademik dan kehidupan di masyarakat melalui pengembangan kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar SD, SMP, dan SMPLB difokuskan pada yang pertama, persiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menumbuhkan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih. Perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum Merdeka memberikan kebebasan siswa dalam menentukan jalannya belajar, lebih mementingkan pengembangan kreativitas dan kecerdasan multiple, mendorong pemahaman global dengan memperkenalkan mata pelajaran kekinian. Sedangkan kurikulum 2013
mengatur kurikulum secara lebih terpusat dan kaku, lebih fokus pada penguasaan kompetensi secara umum, lebih fokus pada pemahaman materi dengan tetap mengacu kurikulum yang telah ditetapkan. Kemampuan yang dikembangkan dalam kurikulum Merdeka untuk siswa SD, yang pertama, literasi, membaca, menulis, dan berbicara secara efektif. Abad ke-21, keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi untuk menghadapi tantangan masa depan, keterampilan hidup, kemampuan untuk mengatur waktu, bekerja dalam tim, dan mengelola diri sendiri. Metode pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yang pertama, kooperatif. Siswa dapat untuk bekerja sama dengan teman sekelas maupun guru dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, eksploratif. Siswa diberikan kesempatan untuk mengelaborasi topik belajar dengan bimbingan guru. Yang ketiga, kreatif. Siswa didorong untuk mengembangkan kreativitas dalam menyampaikan ide dan pemecahan masalah. Baik, itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.